Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Wirajuang Daur Rohmah, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang auditing dan akuntansi, antara lain Auditing 2, Laboratorium Auditing, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dan tugas akhir program Prodi Akuntansi. Selain mengajar, saya juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang auditing, forensic accounting, serta pengembangan pembelajaran akuntansi berbasis daring. Pengembangan mata kuliah yang saya lakukan berfokus pada membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan pemahaman teoritis sesuai dengan kebutuhan industri dan standar profesi akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Auditing 2, mulai dari deskripsi mata kuliah, sistem penyampaiannya, interaksi, hingga sistem penilaiannya sesuai dengan prinsip Delivery Interaction Assessment. Video ini juga merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam unsur pengajaran, sebagai salah satu persyaratan pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah Auditing 2 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi Universitas Terbuka pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Auditing 1 dan mata kuliah Laboratorium Auditing. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan prosedur audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memahami tanggung jawab auditor setelah audit selesai. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, mampu menginternalisasi nilai etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi, sikap mandiri, jiwa wirausaha, serta nilai-nilai budaya organisasi UT yang meliputi kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, dan akuntabilitas. CPL 5 mampu menguasai konsep teoritis dan menerapkan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 0202 mampu menerapkan kode etik profesi akuntansi. CPMK 0501 mampu menerapkan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pengujian pengendalian dan substantif atas resiko tertaksir, mampu menentukan sampel audit, mampu menganalisis siklus transaksi pendapatan, pengeluaran, produksi, investasi, dan kas, serta mampu menyelesaikan audit dan menyusun laporan hasil audit. Materi mata kuliah Auditing 2 terdiri dari 9 modul yang meliputi pengujian pengendalian dan substantif, penyempelan audit, audit atas siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan jasa kepegawaian, audit atas siklus investasi dan pendanaan, audit saldo investasi dan kas, serta penyelesaian audit dan tanggung jawab pasca audit. Pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku materi pokok Auditing 2 yang ditulis oleh Sumiana dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Sedangkan pustaka pendukung yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku Auditing and Assurance Services yang ditulis oleh Arens et al. Tahun 2020, International Standard on Auditing atau ISA yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board, Standar Audit atau SA yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, serta Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pembelajaran mata kuliah Auditing 2 di Prodi Akuntansi UT dilaksanakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh dengan interaksi asinkronus dan sinkronus melalui Learning Management System UT. Mahasiswa belajar menggunakan buku materi pokok
bahan tutorial online atau tatap muka atau tutorial webinar, melaksanakan diskusi dan mengerjakan tugas-tugas terstruktur. Metode pembelajaran yang digunakan berorientasi pada student-centered learning meliputi pembelajaran mandiri, tutorial, penugasan terstruktur berupa diskusi dan tugas. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Auditing 2 melalui tutorial online dengan metode asinkronus selama 16 minggu yang terdiri dari individual learning, belajar mandiri melalui aktivitas summarizing, diskusi, dan tugas terstruktur sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Interaksi dalam pembelajaran ini melibatkan forum diskusi online, tugas individu, partisipasi aktif dalam kegiatan tutorial. Dosen juga dapat mengadakan pertemuan tambahan melalui online meeting, misalnya Zoom atau Microsoft Teams, jika dirasa terdapat materi yang sulit dipahami mahasiswa. Penilaian hasil belajar mata kuliah ini mengacu pada RPS dengan komponen penilaian tutorial sebagai berikut yang meliputi diskusi 30%, partisipasi 20%, dan tugas 50%. Sedangkan bobot akhir tergantung pada metode tutorial yang diikuti mahasiswa. Jika mengikuti tutorial online, 30% berasal dari tutorial online dan 70% dari UAS. Jika mengikuti tatap muka atau tutorial webinar, 50% berasal dari tatap muka atau tutorial webinar dan 50% dari UAS. Berikut ini adalah cuplikan contoh pertemuan mata kuliah Auditing 2 yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Materi yang disampaikan berasal dari modul 3, buku materi pokok Auditing 2, Universitas Terbuka. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di pertemuan kedua kita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya, karena kita akhirnya ketemu lagi nih di sesi 2 di minggu ini ya, terkait dengan mata kuliah Auditing 2. Nah, saya izin share screen dulu ya. Sebenarnya kan teman-teman pasti udah belajar ya, kalau di UT kita sudah belajar mandiri, kemarin teman-teman sudah belajar duluan nih di BMP-nya, di sesi 2 ini kita akan belajar apa gitu ya. Ini terkait dengan penyempelan audit. Nah, sebelumnya saya mau ini kasih absen dulu nih ke teman-teman nih. Hari ini yang hadir siapa aja, ada berapa, meskipun sebenarnya udah ke-record juga ya teman-teman ya. Di sini ada Mas Gio Bimo sudah hadir, kemudian Mas Rofi sudah hadir, terus Mas Dana hadir, Mbak Dela ada, Mbak Dwi Fitra ada, Mbak Eka ada, kemudian Mbak Haya ada, Mbak Syaila ada, dan Mbak Zahra ada. Jadi yang hari ini belum hadir adalah 2 orang ya teman-teman ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting enggak lebih dari batas maksimal ketidakhadiran gitu ya. Di materi kali ini, di mata kuliah ini, di Eksi 4310 Auditing 2, kita akan belajar tentang penyempelan audit. Adanya di modul 3 ya teman-teman ya, karena BMP yang modul 1 dan 2-nya udah di pertemuan yang sesi 1 kemarin. Nah, CPMK-nya sendiri, subnya itu adalah untuk penyempelan audit, mampu menentukan sampel audit. Jadi, capaian untuk sesi ini adalah teman-teman mampu menentukan sampel audit. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya adalah kita pertama teman-teman harus membaca materi tutorial online-nya terlebih dahulu. Jadi memang harus belajar secara individu dulu nih, baru setelah itu dari tutorial online-nya yang menggunakan online meeting. Kemudian nanti kita ada diskusi, kemudian juga teman-teman harus belajar mandiri nih. Karena BMP kita banyak, modulnya banyak, jadi teman-teman memang harus meringkas ya. Kalau teman-teman nggak meringkas, nanti begitu buka langsung lupa gitu kan. Makanya teman-teman tetap harus meringkas biar gimana caranya ilmu itu masuk di kepala kita. Di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang beberapa hal ini terkait dengan penafsiran resiko audit, kemudian uji pengendalian, uji substantif, dan juga terkait dengan resiko pengendalian ya teman-teman ya. Jadi coba di remind lagi gitu kan kalau ada yang masih lupa terkait dengan
resiko audit itu seperti apa, uji pengendalian itu seperti apa, dan uji substantif seperti apa, dan juga penafsiran resiko pengendalian itu seperti apa. Nah, ini yang kemarin teman-teman udah pelajari di sesi satu itu merupakan dasarnya teman-teman kalau memang mau menjadi auditor nanti, gitu ya. Pun teman-teman nanti ketika bekerja tidak menjadi auditor, jadi akuntan contohnya ya, biar pas ngadepin auditornya itu nggak kelabakan. Udah tahu nih kira-kira auditor tuh bakal ngapain ya. Terus habis itu bagian mana sih yang auditor itu akan lihat gitu. Nah, inilah dasar-dasarnya kemarin sudah kita bahas di yang pertama, di sesi yang pertama. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini, apa itu penyempelan audit? Ada nggak teman-teman yang tahu apa itu sampel sebelum kita masuk ke penyempelan audit? Mangga, silakan kalau ada yang mau memberikan jawaban terkait apa itu sampel. Nah, Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Permisi. Terima kasih, permisi Ibu menjawab. Penyempelan audit itu arti dari sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili dari populasi tersebut yang terpilih ya Bu ya, untuk mewakili populasi tersebut untuk pengujian atau penelitian Ibu. Oke, baik. Makasih Mbak Eka. Betul sekali ya. Jadi sampel adalah bagian dari populasi, gampangnya gitu. Kalau penyempelan audit sendiri, definisinya adalah salah satu tekniknya auditor dalam memilih sebagian data yang untuk diperiksa dan digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan sebuah kondisi dari seluruh populasi data yang ada. Kan ketika kita ngaudit, itu kan nggak mungkin kita akan melakukan secara populasi, kecuali audit forensik. Kalau audit forensik itu wajib dilakukan secara populasi, tapi kalau kita auditnya adalah audit laporan keuangan, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan sampel. Nah, kenapa kok kita harus pakai sampel, enggak populasi aja? Atau kalau populasi itu kan 100%, semua transaksi atau semua data itu akan kita lihat, gitu kan? Nah, ini sulit nih dilakukan di perusahaan yang besar karena kita akan terbatas dengan waktu, biaya, dan juga tenaga. Kalau di perusahaan besar, transaksinya nih, kita kan audit laporan keuangan itu 1 tahun ya teman-teman ya. Itu biasanya transaksinya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan transaksi. Apalagi kayak multinasional company itu udah nggak mungkin banget tuh kita akan melakukan populasi ketika ngaudit. Tapi memang harus di sampling. Nah, hasil sampling yang baik itu ketika sampelnya bisa merepresentasikan populasi yang baik. Jadi ketika sampel itu tidak mempresentasikan atau merepresentasikan populasi, maka tidak bisa disebut sebagai sampel. Kemudian aturannya di mana sih terkait dengan sampel ini dan kapan penyempelan dilakukan? Jadi di dalam SA atau standar audit di 530 yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh IAPI itu di sana diatur tentang penyempelan audit itu seperti apa dan bagaimana caranya. Jadi kita ada aturannya, tidak bisa kita sembarangan, oh kita pakai sampelnya 10% aja deh, 30% aja, itu nggak bisa. Tapi kita menggunakan aturan yang ada di SA 530 itu. Terus kapan kita melakukan penyempelan dalam audit? Itu ada di berbagai proses audit ya. Dari mulai kita perencanaan audit, ketika kita merencanakan audit nih teman-teman, kita itu sudah harus menentukan area resiko yang tinggi kan. Nah itu juga menggunakan sampel. Kemudian kita saat menguji pengendalian, ada pengujian pengendalian di dalam audit, itu juga kita perlu nih sampel. Kita akan menguji nih apakah kontrol internalnya itu berjalan efektif atau enggak. Nah, itu juga kita menggunakan sampel. Kemudian saat pengujian substantif pun itu kita juga akan menggunakan sampel untuk memastikan tadi saldonya benar apa enggak, transaksi bebas salah sagi material atau enggak, itu semua by sampel. Kemudian saat evaluasi dan pelaporan pun kita juga menggunakan sampel. Jadi seluruh temuan dan dalam menarik kesimpulan audit itu kita menggunakan sampel. Nah, kenapa nih sampel itu penting? Ada yang tahu nggak teman-teman kenapa kok sampel penting? Izin menjawab, Bu. Mangga Mbak Sheila. Mungkin karena sampel penting itu karena Pi-nya terbatas ya, Bu. Oke. Baik, ada lagi teman-teman yang lain? Izin menjawab Bu Eka. Silakan Mbak Fitra. Jadi
Kalau saat melakukan audit laporan keuangan itu kan waktunya terbatas, jadi dalam periode waktu tertentu, jadi dalam rentang waktu tersebut, auditor akan melaksanakan audit, melakukan pengujian substantif. Jadi untuk mengefisienkan waktu, eh, maka sampling itu diperlukan. Oke, makasih. Ternyata teman-teman udah mulai paham nih ya. Jadi kenapa tadi sampel penting karena tadi benar kata Mbak Sheila ya, fee-nya terbatas. Ya bayangkan aja ketika mereka kontrak perikatan audit gitu ya antara klien dengan KAP, dibilang oke kita audit laporan keuangan 1 tahun 50 juta. Terus kemudian ternyata dia nggak pakai apa nggak mau pakai sampel contohnya ya nggak pakai sampling, dia harus mengaudit berapa juta transaksi, lah habis dong waktu apa uangnya gitu kan buat ngecekin sampel terus kita nyari data kemana-mana gitu kan akhirnya ya ngapain kayak gitu kan kayak menghabiskan fee itu bener. Jadi memang karena terbatas secara biaya gitu kan intinya secara biaya itu terbatas. Tadi benar Mbak Fitra juga bilang waktunya juga terbatas karena kan laporan audited itu dikejar sebelum kita lapor pajak, bayar pajak, lapor pajak kan. Itu tuh ada di bulan sekitar ya Maret. Maret itu udah benar-benar peak season yang harus segera dikejar karena April itu adalah bayar pajak terakhir tuh untuk yang pajak badan ya teman-teman ya. Nah, kemudian sumber dayanya juga terbatas teman-teman. Jadi selain waktu dan biaya itu terbatas sumber dayanya. Bayangin aja satu tim audit, contoh nih ke PTX gitu ya, minimal audit itu dilakukan oleh 2 orang, satu ketua dan satu anggota. Bayangin kalau seandainya nih, oke kita untuk mengaudit PTX tadi 4 orang. Kalau kita nggak pakai sampel, itu mereka itu akan berapa banyak yang harus tenaga mereka keluarkan gitu kan. Belum lagi biasanya satu auditor itu nggak megang cuma satu klien teman-teman, tapi beberapa klien di waktu yang bersamaan. Nah, akhirnya itu kan sumber dayanya sangat terbatas, makanya diperlukan sampel. Manfaatnya tadi teman-teman, selain tadi hemat waktu, kemudian biaya, juga kita fokus pada area-area yang memang beresiko tinggi ya. Kalau dia nggak beresiko ya kita tidak akan mengecek ke sana karena ya ngapain kita ngecek sesuatu yang istilahnya itu area yang sudah oke lah, nggak akan terjadi salah satu di sana. Kemudian sampel itu manfaatnya akan memberikan keyakinan yang cukup tentang kewajaran laporan keuangan juga. Terus kemudian teman-teman, yang namanya penyempelan itu ada resikonya teman-teman. Ada yang harus diwaspadai ini terkait resiko penyempelan, yaitu ada sampling risk dan non-sampling risk. Sampling risk kita bagi menjadi dua, yaitu overstatement risk dan understatement risk. Overstatement risk adalah ketika auditor dia tidak menemukan salah satu di sampel, padahal ada nih sebenarnya resiko di populasi. Kalau understatement risk itu ketika si auditor menemukan salah saji di sampel, padahal populasinya sebenarnya aman-aman aja nih, dia nggak beresiko sebenarnya. Kalau resiko non-sampling itu ya ketika kesalahan prosedur audit, kalau enggak ada bias atau kelalaian dari auditornya. Nah, kuncinya adalah harus ada mitigasi nih di dalam auditnya. Jadi auditor harus memitigasi sejak awal. Dia boleh memilih metode yang tepat, ukuran sampelnya harus memadai, dan juga analisis hasilnya harus hati-hati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Apakah dalam setiap proses audit, auditor akan selalu menghadapi risiko penyampelan, Bu? Oke, terkait dengan resiko penyampelan ya. Jadi sebenarnya hampir semua yang namanya audit itu ada resikonya. Tetapi kan resiko bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Resiko kan sesuatu yang mungkin akan terjadi ketika kita tidak melakukan pencegahan gitu kan. Jadi ketika si auditor itu sudah memilih metodenya tepat, ukuran sampelnya sudah memadai, kemudian kita juga auditornya sudah menganalisis secara hati-hati, resiko itu bisa mitigasi atau tidak akan terjadi resiko ketika tadi ini sudah tepat gitu ya. Jadi boleh banget atau auditor itu perlu banget nih memitigasi resiko sejak dini gitu. Tapi kalau tadi seandainya si auditor tidak melakukan mitigasi resiko, ya resiko yang di sampel tadi ataupun yang non sampling tadi ya mungkin terjadi. Gitu ya Mbak Hia ya.
Oke, next selanjutnya kita akan masuk jenis penyempelan audit. Nah, jenis penyempelan audit itu ada dua macam teman-teman, yaitu penyempelan statistik dan non-statistik. Ketika kita menggunakan penyempelan statistik, itu kita bisa menggunakan metode statistik pakai rumus probabilitas. Hasilnya itu akan lebih objektif dan bisa dihitung tingkat keyakinannya, karena kan statistik kan ya, di sana ada error dan lain sebagainya, itu sudah kelihatan secara statistik. Tapi ketika kita menggunakan penyempelan non-statistik itu juga penting nih. Tetapi biasanya penyempelan non-statistik ini bergantung pada si penilaian auditor atau judgement auditor. Biasanya para auditor-auditor yang jam terbangnya tinggi itu jauh lebih baik daripada penilaian auditor yang mungkin baru setahun, baru lulus fresh graduate gitu ya. Terus kemudian intensif gitu ya, itu akan berbeda judgementnya. Itu. Tapi penyimpulan non statistik meskipun dia berdasarkan judgement si auditor itu lebih fleksibel nih karena tadi lebih subjektif dan resiko biasnya juga tinggi gitu ya. Kadang-kadang apalagi di Indonesia kita punya budaya-budaya tertentu, culture tertentu. Nah, harus dilihat nih penyimpulannya secara non statistik, tidak bisa hanya dilihat secara statistik. Kemudian untuk metode penyampilan audit yang umum itu kita tadi ya ada metode statistik sama non statistik yang digunakan biasanya kalau yang metode statistik itu kita pakai simple random sampling, kemudian bisa menggunakan systematic sampling atau stratified sampling ataupun juga bisa menggunakan cluster sampling. Nah, ini semua adalah yang menggunakan metode statistik. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan metode non-statistik, itu akan didasarkan pada pengalaman dan penilaiannya si auditor. Kemudian pemilihan itemnya juga secara acak tanpa metode statistik formal atau kita biasa sebut sebagai haphazard sampling. Nah, Bu, mau dalam tanya boleh Bu? Oh iya, mangga silakan. Terkait dengan sampel ya Bu ya. Sampel tadi kan bagian dari populasi. Nah, di dalam penentuan sampel ini apakah harus menggunakan tools atau enggak? Metodenya penentuannya seperti apa? Kan sampel kan bagian itu. Boleh tolong dijelasin Bu? Ya, jadi tadi untuk kita menentukan sampel kan ada dua, bisa menggunakan metode statistik dan non-statistik. Kalau yang metodenya statistik, biasanya kita akan dibantu pakai software. Kalaupun nggak software, ngitungnya susah, karena kan jumlah transaksi itu kan banyak. Kalau kita mau ngitung sendiri, bayangin pakai Excel aja udah berat gitu ya. Apalagi mau ngitung sendiri manual pakai kalkulator gitu kan, udah itu agak sulit nih kalau untuk yang statistik. Tapi kalau kita mau menggunakan yang non statistik, nah itu bisa banget kita nggak harus menggunakan tools, tapi menggunakan tadi pengalamannya si auditor, menggunakan judgementnya si auditor gitu. Makanya tidak semua cara pengambilan sampel itu harus menggunakan tools. Nah, kita akan bahas nih. Kalau tadi kita yang pakai tools adalah yang pakai yang statistik ya. Faktor penentunya itu pertama terkait dengan confidence levelnya. Kemudian kita juga lihat tingkat resiko auditnya, variabilitas data dan ukuran populasinya seberapa besar gitu kan. Ini akan mempengaruhi dari ukuran sampelnya. Toolsnya yang bisa digunakan itu antara lain kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah laboratorium auditing kemarin atau nextnya nanti itu di UT sendiri kita sudah menggunakan aplikasi Atlas. Aplikasi Atlas itu adalah kertas kerja audit yang dikeluarkan oleh P2PK Kementerian Keuangan bekerja sama dengan IAPI gitu ya. Nah, di sana teman-teman ketika pakai kertas kerja case-nya itu teman-teman untuk penyempelannya sudah menggunakan aplikasi, sudah by tools. Toolsnya pakai Atlas. Atau ada juga yang namanya ACL dan IDEA. Itu adalah beberapa tools yang bisa digunakan untuk kita mencari ukuran sampel yang tepat. Nah, aplikasinya tadi kan dibilang nih di setiap fase audit itu kita butuh sampling nih. Tuh, kalau pertama ketika di perencanaan, contoh kita mau mau mengaudit sebuah multinasional company, dia punya beberapa cabang. Nah, kita mau ke cabang yang mana sih gitu kan? Yang mau kita sampel. Nah, itu kita di perencanaan audit membutuhkan sampling lokasi nih. Kita mau nyari nih. Terus kemudian di dalam pengendalian, nah kita kan akan mengecek nih kira-kira pengendalian internal yang masih belum tepat atau yang masih belum patuh tuh di sebelah mana ya. Kita tuh akan menyampling nih dokumen-dokumen transaksinya untuk mengecek di bagian mana prosedur internalnya yang masih belum oke.
Kemudian terkait pengujian substantif juga kita contohnya mau mengecek bagian saldo piutang atau persediaan atau kas atau di mana, apakah kira-kira bebas salah saji enggak ya, gitu kan? Nah, nggak mungkin dong semua saldo piutang itu kita lakukan konfirmasi contohnya ya. Kecuali piutangnya nggak banyak itu bisa, tetapi ketika piutangnya itu dalam 1 tahun transaksinya banyak, ratusan bahkan ribuan, itu kan nggak mungkin. Makanya kita perlu sampling. Kemudian yang terakhir itu di fase evaluasi dan pelaporan. Jadi auditor akan menyimpulkan nih apakah hasil sampelnya bisa diterapkan untuk populasi atau enggak, itu tadi berdasarkan dari sampelnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan latihan dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan latihan berdasarkan tadi materi yang tadi di kuisis. Jadi silakan teman-teman bisa masuk ke kuisisnya masing-masing. Nah, oke, 9. Satu lagi ya. Oke, kayaknya sudah semua ya. Nah, kita mulai teman-teman. Karena silakan bisa dikerjakan. Nah, oke teman-teman, ini udah mulai banyak nih 5 yang jawab. Ada yang banyak bener, ada yang enggak gitu ya. Kayaknya udah mulai oke nih, pada tahu nih, udah paham ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke Yeay, Mbak Saila selamat. Yang second ya Mbak Eka dan yang ketiga ada Mbak Haya. Oke teman-teman, nah ini adalah sesi latihan kita. Terakhir sebelum penutupan, kita akan masuk di sesi kesimpulan. Nah, kesimpulan hari ini terkait dengan pembelajaran kita sesi ini adalah jadi penyempelan audit digunakan karena memang auditor tidak mungkin nih memeriksa seluruh transaksi dalam populasi yang besar. Kemudian proses ini juga diatur dalam SA 530 dan diterapkan di berbagai tahap audit mulai dari perencanaan, kemudian pengujian pengendalian, pengujian substantif hingga evaluasi hasil audit. Nah, dalam melakukan sampling, auditor juga perlu nih memahami resiko audit dan bagaimana sih cara mengolahnya supaya hasil audit tetap bisa diandalkan. Kemudian ada 2 jenis penyempelan audit, yaitu metode statistik dan juga non-statistik. Nah, untuk pemilihan metode dan ukuran sampel yang tepat, itu akan mendukung kualitas kesimpulan auditor terhadap laporan keuangan klien. Terkait materi kita di sesi 2 kali ini sudah cukup. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di sesi 3. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan juga dipelajari JMP-nya ya teman-teman ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak. Demikianlah pemaparan saya mengenai pengajaran mata kuliah Auditing 2 di Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.